Beratnya jadi orang tengah. Dilematisnya jadi orang tengah, Pong. Yang di utara menyangkamu di selatan, yang di selatan mengiramu di utara. Kalangan atas diluk memandangmu ada di bawah, sementara yang di bawah dangak melihatmu ada di atas. Kanan menilaimu kiri, yang kiri menudingmu kanan. Repot memang. Tapi mari bersaksi bahwa tiada sambat selain munajat, pula tiada syukur selain pantang mundur. Dan bagimu agamamu, bagiku engkaulah segalanya. Kalimat yang terakhir ini terinspirasi dari karibku di Sunda sana. Namanya Fauzan, atau lebih akrab kupanggil Ojan Lapar. Bersamanya, begitu juga dengan Eko, Maul, dan Nidal. Kami sering diskusi tentang banyak hal. Tidak jarang diskusi itu buntu dan berujung menggantung tanpa kesimpulan yang pasti. Demikianlah rimba dialektika kemungkinan itu berjalan. Tapi yang penting, aku mengamini kutipan kalimat dari penulis Perancis, Alphonse Karr, lahir 1808 dan wafat 1890. Ia pernah berkata, "Some people are always grumbling because roses have thorns. I am thankful that thorns have roses." Beberapa orang selalu ribut karena mawar punya duri. Aku bersyukur bahwa duri memiliki mawar. Beberapa orang mungkin mengeluh karena diskusi berujung buntu. Aku bersyukur bahwa ujung buntu itu kutempuh dengan diskusi. Nyaris sama ketika serawung denganmu dan teman-teman lainnya, Pong. Sekali waktu tertawa karena celetukan humor spontan, lantas terduduk sepi, menghisap rokok masing-masing, menyesap kopi, dan khusyuk terdiam saja sebagai jeda. Baru lanjut lagi saling bercerita. Topik yang kami bahas sama beragamnya dengan alam raya ini, berlompatan dari satu tema ke tema yang lain yang bisa jadi ngepot jauh sekali. Namun pikiranku sering tiba-tiba membikin highlight sendiri dan menstabilo beberapa hal. Salah satunya misal betapa beratnya menjadi orang tengah-tengah. Iya, Pong. Saat merefleksikan sepak terjang hidupku sembari evaluasi personal, tidak jarang kutemukan hal-hal yang membuatku heran dan garuk-garuk bertanya. Orang pintar menganggapku bodoh, sedangkan orang-orang dalam kurung yang dianggap bodoh menganggapku pintar. Orang soleh menyangka aku ini bergajulan, sedang mereka yang dicap bergajulan menyangka aku soleh. Aneh. Betapa dilematisnya jadi orang pertengahan, Pong. Yang di utara menyangkamu di selatan, yang di selatan mengira kau ada di utara. Kalangan atas diluk memandangmu ada di bawah, sementara yang di bawah dangak melihatmu ada di atas. Kanan menilaimu kiri, dan yang kiri menudingmu kanan. Repot memang jika dipikir-pikir melulu. Membicarakan ini memicu beberapa ingatanku menyembul keluar tentang adegan wayang Dalang Sigit sewaktu di Jombang sana, saat ia memainkan lakon Dewa Ruci. Sebelum sabetan atau tarung, ia menyelingi dengan penjelasan arti filosofis dan simbolisme dalam pasaran Jawa. Ada persilangan dan irisan maknanya dengan idiom sedulur papat limo pancer, bahwa 5 pasaran tersebut dapat diterjemahkan ke dalam watak psikologis berdasarkan ilmu Titen, elemen sebagai perlambangnya, juga pancaran sinar auranya sendiri-sendiri. Misalnya, pasaran Legi bertempat di timur, elemennya udara, memancarkan sinar putih. Sementara Pahing ada di selatan, anasir api dan menyemburatkan sinar merah. Sedangkan Pon beralamat di barat, unsurnya air dan bersinar kuning. Kalau Wage, ia bercokol di utara, unsurnya tanah, bercahaya hitam. Nah, aku sendiri ini yang agak repot, Pong. Pasaran Kliwon,
berada di pusat atau sentrum atau tengah-tengah dari keempat penjuru yang lain. Kata Dalang Sigit, rentan ditinggal selingkuh. Elemen eter dan memancarkan sinar mancawarna alias bermacam-macam. Tuh kan, sudah kubilang, jauh-jauh hari sebelum ada kategorisasi kepribadian ala psikolog Carl Gustav Jung, orang Jawa sudah punya parameter yang cukup titis dan titen mengenai itu. Kosmologi psikologis dan spiritual kita jauh lebih maju, Pong. Tapi ya intinya jadi orang tengah itu bisa serba salah. Di mata orang tentunya. Apabila kita cuek, ya tidak jadi soal. Tolok ukurnya di mata pandang Allah saja. Makanya, bukan cuma herd immunity yang perlu dicoba, melainkan herd mentality juga butuh dilatih. Asal jangan herd capitalism, bisa repot kuadrat negeri ini. Sesampaimu di kalimat ini, aku curiga bahwa kau pura-pura tidak paham. Aku yakin kau mengerti, atau malah pernah mengalami hal serupa, bahwa menjadi orang di pertengahan selalu rawan dicurigai dan berpotensi disalahpahami. Apalagi jika ummatan wasaton di surat Al-Baqarah ayat 143 bersikap di tengah-tengah secara kolektif, secara umat. Tentu makin semrawut persilangan dan kemalang melintangan gejolak psikologisnya. Tapi alhamdulillahnya, Kanjeng Rasul kita sudah berpesan, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang di pertengahannya. Walau kerepotan, minimal ada angin sejuk dan kita bisa GR sedikit setelah mendengar itu, Pong. Anggap saja itu seseruput kopi buatan kekasih. Dan soal hidup beserta senarai buah si malakama dalam perjuangan menjaga keseimbangan atau mizan agar titik koordinat awsatuha kita tetap bertahan dalam dinamisnya arus waktu dan perubahan, kita tetap butuh papan pitakon, butuh tempat bertanya. Tapi pada siapa? Apa? Allah kah? Rasul kah? Alam kah? Bagaimana metodologi bertanya kepada beliau, dan mereka? Barangkali yang kita perlukan sekarang menyetel musik. Agaknya lagu lawas Louis Armstrong berjudul What a Wonderful World lebih pas. Juga saat menuliskan ini, entah kenapa aku teringat almarhum Mbah Danarto, sastrawan asal Sragen yang kebetulan ditangani oleh sobat kita, Tuwek alias Hamdan, di masa akhir hayatnya. Yang kuingat adalah tentang alam antara yang pernah diulas dalam cerpennya, bahwa hidup ini adalah ketika bangun dan tidur, lapar dan kenyang, basah dan kering, ramai dan sepi, hidup dan mati. Maka biarkan aku terkatung-katung di antara menulis dan berhenti. Kembang Sore, Mojokerto, 6 Juni 2020. Matno Wanakuncoro.